Malam Satu Suro merupakan perayaan awal bulan Sura yang menjadi awal tahun baru dalam kalender Jawa. Perayaan Malam Satu Suro ini menjadi tradisi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Jawa yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Menurut situs Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, bulan Suro dianggap masyarakat suku Jawa sebagai bulan sakral. Berbagai macam acara diselenggarakan masyarakat Jawa dari berbagai daerah dengan kegiatan dan makna berbeda-beda dalam rangka merayakan Malam Satu Suro. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Malam Satu Suro. Sejarah Malam Satu Suro, awal mula perayaan Malam Satu Suro konon bertujuan untuk memperkenalkan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa. Pada tahun 930 Hijriah atau 1443 tahun Jawa Baru, yaitu pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Giri II membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriah Islam dengan sistem kalender Jawa pada masa itu. Sementara menurut catatan sejarah lainnya, penetapan Satu Suro sebagai awal tahun baru Jawa dilakukan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyorokokusumo 1613 sampai 1645. Pada 1633 Masehi atau 1555 tahun Jawa, Sultan Agung menetapkan Tanah Jawa atau Tahun Baru Saka diberlakukan di bumi Mataram dan menetapkan Satu Suro sebagai tanda awal Tahun Baru Jawa. Pada saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sedangkan Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Hal tersebut bermaksud bahwa Sultan Agung menginginkan persatuan rakyatnya. Selain untuk menggempur Belanda di Batavia, hal itu juga bertujuan untuk menyatukan Pulau Jawa. Maka dari itu Sultan Agung tidak ingin rakyatnya terpecah belah karena perbedaan keyakinan agama. Penyatuan kalender tersebut pun dimulai sejak Jumat Legi bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. Satu Suro adalah hari pertama kalender Jawa di bulan Suro yang bertepatan pula dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Sementara itu, Sultan Agung Hanyorokokusumo ingin menyatukan kelompok santri dan abangan. Untuk itu, pada setiap hari Jumat Legi dilakukan laporan pemerintahan setempat sambil dilakukan pengajian yang dilakukan oleh para penghulu kabupaten. Sekaligus dilakukan ziarah kubur dan haul ke makam Ngampel dan Giri. Dengan demikian tanggal 1 Muharram atau Satu Suro Jawa yang dimulai pada hari Jumat Legi juga turut dikeramatkan, bahkan dianggap sial kalau ada orang yang memanfaatkan hari tersebut di luar kepentingan mengaji, ziarah, dan haul. Makna Malam Satu Suro sejak saat itu hingga kini, Malam Satu Suro dimaknai sebagai bulan pertama dalam kalender Jawa Islam. Penyebutan kata Suro bagi masyarakat Jawa artinya bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kata tersebut berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab dan dicetuskan oleh pemimpin kerajaan Mataram Islam yaitu Sultan Agung. Namun Sultan Agung masih memadupadankan penanggalan Hijriah dengan tarik Saka.
Tujuannya agar dapat merayakan keagamaan diadakan bersamaan dengan seluruh umat Islam dan penyatuan masyarakat Jawa yang terpecah saat itu antara kaum Abangan, Kejawen, dan Putihan Islam. Makna malam 1 Suro bagi masyarakat Jawa di beberapa daerah mengenai bulan Suro diartikan sebagai bulan yang menyeramkan, seperti penuh bencana dan bulannya para makhluk gaib. Beberapa masyarakat juga masih percaya dengan berbagai macam mitos yang pantang untuk dilanggar, seperti larangan malam 1 Suro untuk keluar rumah. Keistimewaan 1 Suro semakin terasa kental dan keramat saat dua kerajaan peninggalan Mataram Islam, yaitu Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta, melestarikan tradisi menyambut 1 Suro. Ada berbagai ritual hingga tradisi yang dilakukan dua keraton pusat budaya Jawa tersebut, dari mengarak benda pusaka, mengelilingi benteng keraton, ritual mubeng benteng yang melarang pesertanya berbicara seperti orang bertapa, hingga kirab malam yang dipimpin Kebo Bule Kiai Slamet. Tradisi tersebut mulai dari tirakat atau kegiatan introspeksi diri, lek-lekan atau tidak tidur semalam suntuk, kungkum atau berendam di sungai besar atau sumber air, hingga membersihkan keris. Tradisi berkaitan dengan 1 Suro itu pun bukan hanya dilakukan oleh orang Jawa di kisaran Mataram seperti Solo dan Yogyakarta, tetapi juga menyebar hingga Cirebon juga Madura. Menurut Guru Besar Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, Hedi Sri Ahimsa Putra, peleburan dua penanggalan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Jawa, terutama orang Muslim Jawa. Hedi menjelaskan berbagai ritual dan tradisi malam 1 Suro dianggap keramat dan mistik itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu kala, jauh sebelum ide revolusioner Sultan Agung. Akan tetapi, kata Hedi, tradisi-tradisi yang sebagian besar bermakna penyucian diri tersebut dilakukan terpisah karena belum bergabung antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa. Lalu kemudian momen disatukan kalender Jawa dengan kalender Islam itu menyisakan ritual-ritual ini akhirnya tetap ada dan terjadi hingga saat ini. Kita tidak bisa meniadakan itu, justru itu mengiringi, kata Hedi. Di sisi lain, beragam ritual dan tradisi yang membuat malam 1 Suro bercitra horor itu juga tak bisa dilepaskan dari nilai keramat Muharram. Dalam berbagai riwayat yang diwariskan turun-temurun dalam penganut agama-agama Samawi, berbagai kejadian mitos seperti peristiwa banjir bandang Nabi Nuh, perlawanan Nabi Ibrahim terhadap Namrud, duel Nabi Musa melawan Fir'aun, semuanya diyakini terjadi pada bulan Muharram. Termasuk peristiwa pembunuhan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, yang terjadi pada hari Asyura 10 Muharram 61 Hijriah. Peristiwa duka yang dikenal sebagai tragedi Karbala ini selalu diperingati oleh Syiah setiap tahunnya. Ini yang membuat orang akhirnya mengasosiasikan bulan ini sebagai bulan yang keramat, sehingga ada nuansa mistisnya tadi. Saya menangkapnya demikian, kata Hedi, yang menegaskan asumsi ini akan sulit diuji secara empirik. Dihimpun dari berbagai sumber, terdapat mitos-mitos yang dipercaya pada malam 1 Suro, yakni sebagai berikut. 1. Dilarang menggelar pernikahan. Mitos pertama yang beredar pada malam 1 Suro adalah larangan untuk menggelar pernikahan. Terdapat bulan baik dan buruk yang dipercaya oleh
banyak orang. Sebuah pernikahan yang merupakan momen sakral tentu harus dilakukan pada bulan yang baik. Bulan Suro menjadi bulan yang dianggap sakral, akan tetapi pada mitos bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan karena bersamaan dengan ritual lainnya. Mitos yang beredar adalah seseorang yang melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut akan terkena sial. Umumnya mitos tersebut dipercaya oleh para orang tua Jawa, akan tetapi tak jarang pula yang mengatakan bahwa ini hanya mitos semata. 2. Tapa bisu. Selanjutnya ada mitos tapa bisu atau tidak boleh berbicara. Ritual ini dimiliki oleh masyarakat Jogja dan merupakan adat turun-temurun dari para leluhur. Bagi yang mengerjakan ritual ini, mereka tidak berbicara selama mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Mereka juga memanjatkan doa-doa yang dengan nuansa yang penuh ketenangan. Selama berjalan diketahui mereka berkeliling benteng setelah lonceng berbunyi sebanyak 12 kali. Selain itu, tidak boleh berbicara orang tersebut juga tidak diperkenankan untuk makan, minum, serta merokok saat melakukan ritual tapa bisu. 3. Tidak boleh keluar rumah. Mitos selanjutnya adalah tidak boleh keluar rumah. Bulan Suro identik dengan kesialan, bencana, dan hal-hal yang buruk. Dengan demikian masyarakat setempat percaya bahwa untuk menghindari hal buruk mereka tidak keluar rumah. Para masyarakat yang percaya dengan mitos ini memilih berdiam diri di dalam rumah. Hingga kini mitos tersebut masih dipercaya oleh masyarakat banyak. 4. Pindah rumah. Orang Jawa memiliki kepercayaan adanya hari baik dan buruk. Dengan demikian terdapat larangan pindah rumah. Hal ini dipercaya supaya terhindar dari musibah atau bencana. Selain tidak boleh keluar rumah, pindah rumah juga tidak diperbolehkan. Primbon Jawa masih dipegang teguh oleh sejumlah masyarakat. 5. Arwah leluhur pulang. Alasan lain mengapa terdapat larangan keluar rumah yakni karena ada kepercayaan bahwa arwah leluhur akan berkunjung ke rumah keluarga pada malam tersebut. Arwah leluhur ini harus disambut dengan berdoa di dalam rumah, bukan malah keluar rumah. 6. Dilarang berkata kasar atau buruk. Terdapat larangan untuk berbicara kasar atau berkata hal-hal yang buruk pada malam 1 Suro. Apabila terjadi tidak menjaga lisan dan berkata hal-hal yang buruk dipercaya akan menjadi kenyataan. Hal ini juga dikaitkan dengan kepercayaan sebagian orang Jawa bahwa pada malam tersebut akan ada makhluk gaib. Mereka akan keluar dan mencari manusia yang melakukan tindakan lalai dalam mengingat dan waspada. Itulah mitos yang beredar dan dipercaya oleh banyak orang pada malam 1 Suro. Mau percaya atau tidak, hal itu tergantung masing-masing pilihan.